in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Alhamdulillah, kita di sini bertemu lagi dalam pertemuan yang ke-11 dalam materi ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, ilmu budaya dasar. Di sini pembahasannya tentang individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Di sini individu yang pertama. Pengertian individu, kata individu berasal dari kata Latin yaitu individuum. Artinya yang tak terbagi. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Yang kedua, arti lainnya adalah sebagai pengganti seseorang atau manusia perorangan. Di sini terlihat bahwa sifat dan fungsi manusia sebagaimana ia hidup di tengah-tengah individu lain dalam masyarakat. Contohnya, individu itu perorangan. Tuh. Perorangan saya individu dan yang lainnya per individu itu perorangan, per kepala, per individu. Nah, itu ya. Yang selanjutnya, individu bukan berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan. Saya sudah jelaskan perorangan. Dapat kita uraikan bahwa individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Nah, jadi yang kedua di sini tugas manusia sebagai individu. Yang pertama, menurut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi. Di sini merekayasa teknologi serta memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kesadaran tersebut mendorongnya untuk terus belajar. Proses belajar berarti proses perubahan sikap dan perilaku dengan mendapatkan pengalaman dan pelatihan. Sebagai tugas manusia sebagai individu. Yang kedua, menghiasi diri dan budaya pekerti dan budi pekerti dengan baik serta akhlak yang terpuji. Setiap tindakan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat selalu bercermin pada keindahan dan keelokan budi pekerti, maka akan tercipta kesejukan dalam kehidupan masyarakat. Tugas manusia sebagai individu. Jadi individu itu kita. Diri kita sendiri, perorangan. Tugasnya perorangan itu seperti apa? Ini tugas kita sebagai menuntut ilmu pengetahuan, menghiasi diri dari budi pekerti. Selanjutnya di sini tentang keluarga. Pengertian keluarga. Nah, pengertian keluarga di sini, keluarga diartikan sebagai suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial yang ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi. Fungsi keluarga adalah berkembang biak, mensosialisasi, mendidik anak, menolong, melindungi, dan merawat orang-orang tua. Jadi fungsi keluarga itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan satu sama lain. Ya. Fungsi keluarga yang pertama, fungsi pelindung. Nah, keluarga itu sebagai pelindung. Nah, gimana kita itu kalau ada apapun otomatis perginya, keluh kesahnya, kembalinya itu pada keluarga. Yang kedua, fungsi ekonomi. Jadi keluarga itu sumber dari penghasilan ekonomi kita. Jadi kita itu mempunyai keluarga, otomatis kita itu punya tanggung jawab untuk menghidupi perekonomian kita.
Kalau kita tidak punya keluarga, otomatis kita hidup sebatang kara, kita itu hanya menghidupkan diri kita sendiri. Kita mau berkeluh kesah kepada siapa, mau curhat kepada siapa. Yang ketiga, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan di sini, keluarga itu sumber dari pendidikan kita. Jadi kita itu memahami karakter dari setiap pemikiran. Nah, jadi kita itu bisa belajar, kita itu bisa mendidik. Mendidik ayah itu mendidik anaknya, akhlaknya, ya, sebagai pendidik. Yang keempat, fungsi rekreasi. Nah, jadi keluarga itu bagaimana rekreasi atau mencari hiburan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, fungsi agama. Nah, fungsi agama itu keluarga itu sebagai pedoman. Kalau agama kita itu dalam satu keluarga itu tidak baik, otomatis atas-atasnya itu imamnya atau kepala keluarganya itu harus diperbaiki. Jadi kan gini, agama itu tergantung didikannya dari keluarga. Kalau kita itu diajari, dididik segini mungkin kita untuk belajar mengetahui sholat itu, mengerjakan sholat itu, dididik kita itu apa ya, belajar sholat itu dari kecil, otomatis itu sudah menanam dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Kita itu sholat dari kecil, puasa dari kecil. Nah, itu kan kita itu sudah dididik. Nah, sudah diajari, ada bekal agama dari dalam diri kita. Selanjutnya di sini masyarakat. Masyarakat di sini dalam bahasa Inggris masyarakat disebut dengan society. Social, ya. Asal katanya social yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syik, artinya bergaul. Jadi adanya saling bergaul itu tentu karena adanya bentuk-bentuk aturan hidup yang bukan disebabkan oleh manusia sebagai perorangan, melainkan oleh unsur-unsur lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Jadi di sini tugas manusia itu apa? Yang pertama, saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam kebajikan. Yang kedua, ikut meringankan beban kesengsaraan orang lain. Yang ketiga, menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban lingkungan dan masyarakat. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak tindakan yang menyakitkan orang lain sehingga tercipta pergantungan yang saling menguntungkan. Tuh, tugasnya masyarakat, tugasnya manusia. Di sini interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu pengertian interaksi sosial yang pertama, manusia dalam hidup bermasyarakat akan saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan itulah yang dapat menimbulkan suatu proses interaksi sosial. Yang kedua, interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menghasilkan suatu proses mempengaruhi yang menghasilkan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembentukan struktur sosial. Itu ya, interaksi sosial. Kita itu hidup bersosial, bermasyarakat. Otomatis kita itu berinteraksi kepada masyarakat, berinteraksi kepada lingkungan kita. Tuh. Kalau kita tidak berinteraksi sama manusia, sama hewan, sama lingkungan kita hidup sendiri. Itu kan kita tidak punya tetangga, tidak bertetangga dengan baik. Nah, contohnya ada manusia hidup di hutan, berinteraksinya sama hewan. Jadi pemikirannya, akalnya, dan tingkah lakunya sama dengan lingkungannya, sama dengan hewan. Gitu. Jadi kita itu manusia, otomatis kita itu berinteraksi sesama manusia. Di mana kita itu berhubungan baik dengan manusia, bertingkah laku seperti yang sudah ada. Gitu.
yang ada sudah pada lingkungan kita. Macam-macam interaksi. Di sini yang pertama interaksi antara individu dan individu. Nah, di sini dalam hubungan ini bisa menjadi interaksi positif atau negatif. Interaksi positif jika hubungan yang terjadi menguntungkan. Kalau interaksi negatif itu jika hubungan timbal balik merugikan satu sama lain. Yang kedua, di sini interaksi antara individu dan kelompok. Di sini interaksi ini pun dapat berlangsung secara positif maupun negatif juga. Bentuk interaksi sosial individu dan kelompok bermacam-macam sesuai situasi dan kondisinya. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Di sini interaksi sosial kelompok dan kelompok terjadi sebagai satu kesatuan bukan kehendak pribadi. Misalnya kerjasama antara kedua perusahaan untuk membicarakan suatu proyek, itu interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Nah, ada yang asosiatif, ada yang bersifat disosiatif. Ya. Kalau asosiatif itu seperti apa? Yakni yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiatif hubungan gabungan. Yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, yang keempat akulturasi. Kerjasama di sini suatu usaha bersama antara orang atau perorangan atau kelompok atau mencapai tujuan bersama. Atau kalau akomodasi di sini suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Tuh. Kalau asimilasi di sini proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran. Kalau yang keempat di sini akulturasi adalah proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu budaya tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga lambat laun unsur-unsur budaya asing itu diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Terus di sini ada interaksi sosial yang bersifat disosiatif. Apa itu disosiatif? Nah, yaitu mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik. Yang pertama, persaingan. Persaingan ini suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif. Kontravensi. Itu kontravensi di sini bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontroversi di sini antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Konflik, nah konflik di sini ada konflik antara negara lain dengan negara yang satunya, itu konflik. Proses sosial di konflik ini antara perorangan atau kelompok masyarakat tertentu akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar sehingga menimbulkan adanya semacam gap atau semacam kelompok atau jurang pemisah. Yang selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga, mempunyai maksud dan tujuan sosial. Yang keempat, dilaksanakan melalui suatu
memulai sesuatu pola sistem sosial tertentu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.